Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi a'azzana bi'izzati wa faddalana bifadli wa hadana bihidayati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyih Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Amma ba'd. Ustaz, ustazah dan juga para pendidik sebagaimana diajarkan oleh Ayahanda Prof. Din Samsudin, merupakan kebanggaan dan kesyukuran saya bisa bersilaturahim di PMI Dia Malela dan bertemu dengan para pendidik. Para pendidik dalam konsepnya Al-Farabi di Ta'sil Sa'adah bukan hanya mengajarkan, ada fungsi kognitif, ada fungsi afektif. Karena itu istilah yang sering dipakai di dalam pendidikan selalu integrasi antara ta'lim, tarbiyah dan juga ta'dib. Nah, betul sekali yang tadi disampaikan Ustaz Rama bahwa tidak pernah ada dikotomi, tetapi dengan semakin dieluk-elukannya atau diikutinya sistem kapitalisme dan materialisme yang sebenarnya seolah-olah timbul tiba-tiba, tapi sebenarnya itu by design. Manusia dijauhkan dari agamanya supaya bisa disetir oleh orang-orang tertentu. Sebenarnya kalau desain besarnya begitu, orang-orang tertentu itulah yang akan mengambil manfaatnya, sehingga bukan hanya fisiknya yang didesain dan dijajah, tetapi juga pemikirannya. Apalagi hari ini perang asimetris terjadi di mana-mana. Setiap hari kita memegang senjata berupa handphone, smartphone dikatakan, yang tidak sengaja apakah dia membunuh kita atau dia tunduk pada diri kita. Nah, itulah sebenarnya prinsip pertama di 3 slide pertama, nanti itu yang menjadi landasan. Yang pertama mungkin kita geser di slide pertama yang menjadi poin penting. Saya mulai dari disiplin ilmu yang saya belajar di sana ya. Yang saya kalau dijelaskan secara tertulis khawatir salah paham. Jadi jurusan saya di Al-Azhar itu namanya IT jurusannya. Saya kuliahnya itu IT jurusannya. IT itu adalah ilmu tafsir. Saya kalau mengenalkan diri begitu. Jadi S1 saya, S2 saya dan S3 saya jurusannya adalah IT. IT. Tapi nanti ada pendekatan IT yang sesungguhnya, karena saya juga beberapa kali diajak untuk mengajar di informatika. Nanti kita akan diskusi. Jadi di dalam Al-Quran itu menariknya, tidak pernah dijumpai kata-kata al-aqlu. Dicari, mungkin saya salah ya, atau kurang tepat. Tapi saya dari yang bisa dihafal sampai saya ulang-ulang, saya cari-cari tidak pernah ketemu kata-kata al-aqlu di dalam Al-Quran. Tetapi yang menarik adalah fungsi al-aqlu itu disebutkan bermacam-macam. Ada yaqilun, ada ta'qilun, ada naqil, ada yaqil, menandakan bahwa Allah tidak pernah menyuruh kita mengagung-agungkan akal, tapi Allah menyuruh kita menggunakan akal. Tetapi yang menarik adalah ilmu. Di dalam Al-Quran itu disebutkan semua derivasinya. Al-ilmu itu sendiri subjeknya ulama yang plural, sampai juga sifat dan juga predikat serta hal-hal yang terkait ya'lamun, ta'lamun itu digunakan semuanya. Berarti posisi akal di sini sesungguhnya adalah untuk lil husul 'ala al-ilm gitu. Nah, karena itu slide berikutnya itu Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Allah juga tidak menyamakan orang-orang hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah tidak menyamakan antara orang yang tahu dan Allah juga tidak menyamakan dengan orang yang tidak tahu. Kemudian Allah juga yang sering kita ayat ini terkenal ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Masya Allah, plural ya, darajat itu ke atas. Kalau ke bawah namanya darokat. Jadi darajat ke atas dan itu bentuknya adalah nakirah. Ya,
ilmu bahasa nakirah apa ustazah? Fungsi nakirah lidilalah ala ghair muayyan. Kalau ke atas namanya apa? Litakthir. Nah, darajat ke atas berarti enggak jelas tuh ke atasnya sampai apa. Lailatul Qadri khairun. Khairun itu berarti lebih baiknya tidak diketahui. Yang jelas lebih dari 1000. Bisa 2000, bisa 3000, bisa 1 juta. Darajat ke atas. Sama juga darakat ke bawah juga tidak bisa diprediksi. Innal munafiqina fid darkil asfal. Darakat, nah yang paling bawah itulah orang munafik. Gitu. Nah, ulama itu menjadi figur orang yang memahami bahwa fungsi itu menyampaikannya kepada Allah. Makanya di Fatir 28 itu innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Itulah konsep saya banyak dialog dengan ayahanda Prof Din. Beliau memang bahasa yang beliau pakai itu unifikasi. Tapi sebenarnya kalau mau boleh jujur, beliau ini meneruskan konsep Naguib Al-Atas dan Al-Faruqi, yaitu islamisasi pengetahuan. Yang itu banyak dikritik oleh orang karena hanya difahami awalnya. Ya, saya belum bisa merangkum ya, karena itu diskursus berkembang. Nanti saya akan tunjukkan beberapa kompleksitas istilah integrasi agama dan ilmu pengetahuan. Slide berikutnya ini yang menjadi penting. Nah, ustadz-ustadzah di sini ini harus tiga-tiganya seimbang. Fisiknya, intelektualitasnya, dan juga emosional spiritualnya. Fisik itu dengan sehat dan bugar. Sehat dan bugar itu sama enggak? Apakah setiap orang sehat pasti bugar? Apakah setiap orang bugar pasti sehat? Hah? Hah? Ada orang meninggal di tengah lapangan? Ada? Ada. Berarti dia apa itu? Ada orang sehat tapi naik tangga terus dia berhenti di setiap lantai, ada? Itu namanya apa? Jadi bugar itu adalah kemampuan merecovery dari aktivitas satu ke aktivitas lain, bukan hanya fisik. Nah, ini saya tadi tidak dikasih jeda itu, saya lihat di rundown itu 8 sampai 10, lalu 10 sampai 12. Wah, itu bugar itu. Enggak masuk akal itu. Harusnya kan 8 10 nanti 10.001 minimal itu. Gimana itu caranya itu? Yang bikin nyusun acaranya berarti harus enggak boleh ada jeda itu, langsung nyambung itu. Karena 0 sampai 10, 10 sampai 12 itu. Wow, itu super bugar itu. Kayaknya tidak bisa itu. Harusnya minimal adalah 1001. Kalau 10 itu kayaknya saya belum pernah itu bisa itu ya. Nah, jadi bugar itu kemampuan mereka free, fisik atau non fisik. Nah, itu Rasulullah SAW itu masih berkuda sampai di atas usia 60 tahun dari Madinah ke kemana? Tabuk. 728 km naik kuda yang bukan kuda Mitsubishi ya. Mitsubishi ada AC-nya, itu kuda. Sudah nggak ada sekarang. Di sini ustadz-ustadzah ada yang pernah naik kuda? Betulan, kuda betulan. Di Sumbawa kan terkenal itu kudanya. Delman, kuda bukan delman. Saya pernah naik kuda ke stable. First time, ini saya cerita yang first time, beberapa kali saya naik kuda, waktunya 45 menit. Dilatih saya naik kuda. Jadi filosofinya diajarkan dulu bahwa kuda itu kita harus bersahabat dengannya, mengikuti filosofinya. Dia kalau naik ke atas, kita harus naikkan ke atas. Kalau dia turun, kita harus turunkan ke atas. Kita harus belai dia. Jadi belajar memahami makhluk hidup. Karena kalau dia ke atas, kita ke bawah kesentuh, mohon maaf, pantat kita kesentuh dia, dilempar kita, jatuh kita. Nah, jadi itu 45 menit, pegelnya 3 hari. Selangkangan pegel sekali itu. Nah, berarti orang yang berkuda itu luar biasa. Karena menjaga keseimbangan, makanya ada latihan squat itu ya. Itu latihan naik kuda, makanya disebut kuda-kuda. Nanti coba praktek ya, berdiri begini, badannya lurus ya, jangan tundukkan, gini. Bisa berapa menit itu tahannya? Itu latihan, maka disebut apa?
kuda-kuda. Nah, itu ilmu. Bugar dan fisik. Lalu juga spiritual dan emosional. Ini juga penting. Hari ini ada penelitian, angka stres internasional naik. ODGJ bertambah. Dan angka yang mencengangkan, angka pertambahannya itu usia belasan tahun sampai 20, itu angka-angka yang produktif ya. Tapi kenapa angka stresnya tinggi? Karena keseimbangan emosional dan spiritualnya terganggu. Dan yang ketiga, intelektualitas. Intelektualitas hari ini dibangun dengan dasar instan, budaya instan. Ustadz-ustadz di sini pernah nggak duduk di perpustakaan? Berapa lama bisa bertahan di perpustakaan? Bukan tidur ya, di perpustakaan ya, bukan aktivitas selain rebahan. Seharian bisa. Bukan ditugaskan ya. Saya dulu pernah dalam periode tertentu itu bisa 3 bulan. 3 bulan. Dalam 3 bulan itu 3 atau 4 hari di perpustakaan, start from 8 atau 9 sampai 3 atau 4 sore. Hanya break sholat dan makan siang. Di perpustakaan baik personal ataupun di perpustakaan manuskrip di Mesir pada saat mencari judul. Dan itu challenge saya kepada mahasiswa-mahasiswa hari ini, belum ada yang mampu. Meskipun saya kalau disuruh lagi nggak mampu, udah ini saya sakit. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah sejauh mana kita itu menjadikan membaca menjadi habit. Dalam bahasa Arab membaca itu apa? Kalau cuman iqra nggak selesai, ada tilawah namanya. Apa bedanya iqra dengan tilawah? Nah, nanti kita bahas. Oke, kita masuk. Ini baru mukadimah udah 10 menit. Oke, kita diskursus integrasi slide berikutnya. Satu lagi. Saya mulai dari sini. Menjadi seorang mukmin itu harus integratif, kesalehannya ada 3. Jadi kita harus diintegrasikan. Soleh secara ideologis, soleh secara horizontal, dan soleh secara ekologis. Nggak bisa kita hanya milih, saya sholat aja deh. Makanya sholat itu selalu dikaitkan dengan zakat. Zakat itu mengajarkan kita how to share, how to give. To share and share more, give and give more. Bukan how to collect. Tapi seseorang untuk bisa memberi, dia harus punya. Paham di sini ya? Dirikan sholat, berikan. Dari mana saya memberi? Harus ada koleknya. Tapi kalau kita diajar mengkoleksi, nggak akan sampai kita pelajaran memberi. Tapi ketika diajarkan memberi, otomatis pelajaran koleksi itu dapat. Nah, maka founder Persyarikatan Muhammadiyah itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan, mengulang-ulang terus Al-Ma'un itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ayat keduanya apa? Pernah nggak berpikir ustaz-ustazah, kenapa kok yatim dulu daripada kok tidak orang miskin dulu? Baru kan? Wala yahuddu ala ta'amul miskin. Kok nggak ini dulu baru yatim? Kenapa itu? Karena anak yatim itu sebenarnya sama dengan anak-anak yang punya ayah ibu. Tidak berbicara tentang miskin, kaya, tidak berbicara tentang orang tuanya, tapi bicara potensinya. Wahai kalian orang-orang, jangan sampai mendustakan agama. Kenapa mendustakan? Kalian sia-siakan potensi anak yatim yang sama. Anak yatim itu sama dengan anak-anak lain. Jangan sampai anak-anak yatim ini bergeser menjadi orang-orang miskin. Ini namanya manajemen mitigasi, pendekatan mitigatif. Itulah disebut dengan kesalehan horizontal. Kesalehan horizontal itu bukan hanya kita menyayangi du'afa. Kita melihat orang du'afa itu sebagai sesuatu yang kurang, padahal tidak. Ya, nanti kita akan bicara kalau ada waktu di belakang. Fungsi Rasul itu adalah ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Luar biasa. Ba'atha bukan fisyurafa. Ba'atha bukan di antara orang-orang hebat.
ba'atsa fi al-ummiyin. Ya. Saya kemarin ikut mendengar Ustadzah Lilis, mana Ustadzah Lilis? Oh di sini, pindah ya tadi di sana. Bicara tentang input kan? Kemarin discuss tentang input kan? Masih untung inputnya masih bisa baca. Rasulullah SAW itu diturunkan kepada siapa? Orang yang minus jahiliyah. Tapi dari jahiliyah itu dia memimpin peradaban. Kenapa Rasulullah SAW itu tidak diturunkan di Persia dan Romawi? Yang pada saat itu sudah menjadi peradaban hebat, sudah menjadi kiblat peradaban di masanya. Ibarat pelatih sepak bola itu dikasih Real Madrid sama Barcelona atau Manchester City atau Chelsea yang dukungan uangnya banyak lah. Coba kalau Pep Guardiola direkrut sama Persija misalnya. Atau Persia apa di sini? Persisum. Ada ya di sini ya. Masuk liga berapa ini? Liga 4. Coba misalnya rekrut itu Pep Guardiola. Bisa nggak dia dengan sumber daya terbatas ya menjadi satu luar biasa? Ini Rasulullah SAW. Jadi ada integrasi ini. Oke, next kita masuk di konsep yang paling inti sebenarnya kalau berikutnya Ustaz Amir. Nah, inilah sebenarnya diskursus integrasi yang diamanahkan Prof. Din untuk saya menyampaikan kepada para ustadz dan para ustadzah. Yang utama di kiri, atas dan tengah. Itu pemikirannya ayahanda Prof. Din Samsudin ya. Unifikasi itu adalah keterpaduan antara Islam dan sains. Ini disalahfahami dari konsep Islamiyatul Ma'rifahnya Ismail Al-Faruqi dan juga Naqib Al-Atas itu. Bahwa beliau berdua, Al-Faruqi dan Al-Atas itu, semua peradaban itu berbasis tauhidiyah. Jadi berbasis tauhid. Bahwa yang namanya islamisasi adalah semua yang dilakukan manusia, termasuk ilmu pengetahuan, itu menyampaikan kepada penciptanya. Makanya harus diislamkan ibaratnya. Dan itu menjadi problem bagi sebagian orang, seolah-olah ilmu pengetahuan itu kafir dengan kata-kata Islamiyatul Ma'rifah. Padahal bukan begitu maksudnya. Kalau disuruh milih saya condong ke sini sebenarnya. Nah, tapi ya mungkin itu hanya pilihan diksi saja. Bahwa Islamiyatul Ma'rifah yang dikesankan mengislamkan gitu. Itu salah kaprah. Makanya nanti wah ini cari ayat Qur'annya nih, penemuan apa misalnya teknologi, ada nih di Al-Qur'an. Nanti ada gunung berapi, ada di Al-Qur'an. Itu Islamiyatul Ma'rifah yang secara konsep hanya sathiyah. Ya, hanya merupakan kulitnya saja. Padahal yang dimaksud adalah semua yang kita lakukan itu mencapai pada sang pencipta. Makanya innama yakhsyallaha min ibadil ulama itu difahami ayat sebelumnya. Ada yang berkaki 4, ada yang melata, ada binatang, ada manusia, macam-macam. Itu dari antara mereka itu yang memahami tentang mereka itu akan takut kepada Allah. Itu disebut dengan Islamiyatul Ma'rifah atau unifikasi nilai-nilai keterpaduan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Sedangkan ada di sampingnya itu, makanya itu panah itu menentukan ya. Kalau melihat segala sesuatu itu tergantung backgroundnya. Mohon maaf, di depan saya ini ada gelas ya. Gelas ini kalau yang melihat antum dan antuna apa? Melihatnya apa? Aja. Coba kalau ini pedagang es. Oh ini kalau air putih gratis. Kalau pakai es sirup 5.000. Kalau ditambah ini begini 10.000. Toppingnya begini-begini menjadi 18.000. Itu kan berarti background dia menentukan memandang ini kan. Nah antum karena pendidik ya air putih aja dah. Cukup. Kenapa? Karena ngelihatnya itu. Ini air putih aja. Tapi bagi seorang pedagang es, itu gelas ini menentukan cara pandang dia. Dia akan membayangkan, ini kalau diisi air putih gratis ya. Diisi teh teh tawar. Teh tawar sekarang udah mulai bayar ya. 3.000 ya. Ya 2.000. Betul ya, nggak gratis lagi. Dulu gratis. Dikasih es
atau pakai gula berapa? 5.000 ya. Nah, itu berarti sudut pandang dia menentukan. Islamisasi itu apa? Sudut pandangnya selalu Islam. Pelajaran biologi ini saya tidak akan menabrak moral. Boleh nggak mengkloning? Apa yang dikloning, bagaimana dikloning? Kalau itu tumbuhan oke. Kalau binatang, makhluk hidup selain tumbuhan tidak bisa. Apalagi ke manusia. Masuk di situ. Surgery itu boleh nggak? Kalau itu tujuannya untuk kesehatan, orang luka bakar, recovery fisiknya, mohon maaf bibir sumbing, ya, atau luka-luka lain bisa. Tapi kalau untuk kecantikan, kalau untuk mengubah, misalnya hidungnya karena kurang pede, dia tambah 5 cm gitu biar pede, nah, nggak boleh dia. Makanya nanti timbul pertanyaan, bagaimana kalau mutafallijatul hasan, meratakan gigi itu, hanya dipasang behel, boleh nggak itu hukumnya? Tergantung alasan. Tapi kan yang tahu alasan antara dia dan Allah. Saya pasang behel supaya baca Qur'annya bagus. Masya Allah, gitu kan? Atau alasannya lebih yang dari psikologi, saya kan belajar psikologi, Ustaz. Ya, saya kalau giginya gingsul itu secara mental enggak bagus. Kesehatan mental saya terganggu. Akhirnya apa? Oh, berarti alasan kesehatan nih, bisa ini. Gitu. Jadi ada banyak hal yang menjadi seseorang sudut pandangnya Islam itu ya integral. Termasuk tadi yang disebut unifikasi itu bertemu. Kalau internalisasi itu menyebar. Begini maksudnya internalisasi itu ketika saya Muslim, dimanapun dan kapanpun ya tetap Muslim. Dan saya pernah melakukan percobaan itu dulu zaman-zaman habis bom yang di Pacific Place itu tahun berapa itu ya? Yang pokoknya ada klub Manchester United mau kesini tidak jadi itu loh. Ya, karena saya penggemar MU juga. Ya. Nah itu saya coba habis itu ngisi kajian itu dengan menggunakan baju jubah dan pakai ransel. Oh susah itu diperiksanya. Karena kan terbentuk stereotip. Berarti saya mencoba memerankan simbol. Padahal seharusnya tidak harus simbol. Simbol itu terbatas pada sesuatu yang perlu. Seperti ini saya pakai peci kan simbol budaya. Tapi sekaligus juga simbol agama dibagi sebagian masyarakat. Ya, hari ini saya pakai batik, ini kan simbol budaya. Ya. Kemudian ada kata-kata khudu zinatakum, itu coba antum perhatikan. Apa ayatnya ya, Ustaz-ustazah ya? Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ada tulisannya jangan dipotong. Terusnya apa? Wa kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Apa hubungannya itu ke masjid pakai baju banyak terus kemudian ada makan minum? Nyambung enggak itu? Seolah-olah enggak ada sambungnya kan? Tapi kita rata-rata fokus ke situ. Kita lupa di awal ayatnya itu bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu atau ya bani Adam? Bani Adam itu semuanya muslim enggak? Lah kok disuruh-suruh masuk masjid, apa maksudnya? Itu namanya ajakan globalisasi untuk ngajak orang masuk ke masjid. Non muslim enggak apa-apa masuk masjid, tapi pakaiannya yang sopan. Makanya khudu zinatakum itu fungsinya bukan untuk sholat aja, yang muslim sholat. Nanti misalkan ada non muslim datang, dia buka aurat, tutupin, itu dipraktekkan di Turki. Jangankan di Turki, saya waktu ke Vatikan itu juga ada baju kayak begitu. Begitu turis ke Vatikan, tapi kalau bajunya ada sopan, suruh nutup. Jadi konsep khudu zinatakum itu halal lifestyle pada fashion. Ya. Jadi yang memakai fashion halal itu bukan hanya muslim, bukan hanya ustadzah-ustadzah ini, tapi juga kalau ada orang mau ke masjid. Coba misalnya ada turis non muslim mau studi banding di Dea Malela, diizinkan nggak pakainya sembarangan? Nah, khudu zinatakumnya di sini. Ada pariwisata, ada mengenalkan budaya dan habit. Nah, saya teruskan, wa kulu washrabu itu apa maksudnya?
Iya paham, makan dan minum. Masanya di sini apa hubungannya kok indah kuli masjid kok wakulu wasroku? Sama. Fokusnya ya Bani Adam. Jadi halal lifestyle itu bukan hanya untuk muslim. Maka di surat Al-Baqarah itu yang paling pertama itu di 178 itu ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, nanti itu ya ayyuhalladzina amanu justru. Jadi mengajak orang-orang itu untuk memiliki halal lifestyle termasuk di dalam makan. Luar biasa. Nah, kalau sudah ada di masjid sebagai sentra kegiatan, bukan hanya untuk ibadah. Oh, berarti kalau ada turis berarti di depan masjid buatlah itu food court, makanan. Jadi jangan berlebihan. Nanti jadi menafsirkan itu saya stop di situ aja, nanti dilanjutkan. Jadi ada yang namanya internalisasi kemanapun kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf luar biasa. Dia di dalam rumah menjadi seorang yang muwahhid, percaya kepada Allahnya luar biasa. Di dalam sumur juga begitu, di dalam istana Perdana Menteri juga begitu, di dalam penjara juga begitu, dan ketika dia berkuasa sampai klimaknya menjadi Raja Muda atau Perdana Menteri. Itu disebut dengan internalisasi. Kalau sudah seorang muslim mau jadi apa aja, no problem. Mau dokter, olahragawan, seniman, lawyer, apalagi guru, dia muslim. Makanya profil Nabi Yusuf itu luar biasa. Kalau yang perempuan Maryam, padahal Maryam itu menggunakan bahasa yang juga bisa disalahartikan ketika dia dikasih tahu akan memiliki anak. Apa jawaban Maryam? Apa jawaban Maryam di surat Maryam itu ketika dikasih tahu kamu mau punya anak? Jawabannya apa? Ada yang tahu jawabannya? Yang ngajar Quran siapa? Nggak ada yang angkat tangan. Gimana jawabannya ketika Jibril datang akan dikasih tahu engkau punya anak? Jawabannya Maryam apa? Ayo, yang ngajar Quran siapa ini? Gak ada yang angkat tangan ini. Apa jawabannya? Bagaimana itu terjadi kan? Jawabannya kan ada. Bagaimana saya punya anak? Walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Bagaimana saya punya anak? Saya belum disentuh seorang manusia pun, dan mohon maaf saya bukan seorang yang ya begitu, yang berakhlak baik, bukan pezina. Sampai kemudian ketika betul terrealisasi dia punya anak, hamil, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Kan begitu ya? Betul ya? Dikoreksi ini saya kalau salah ini. Betul nggak? Surat apa tadi itu? Maryam. Itu bukan keputusasaan. Nah ini mohon maaf kalau itu sampai disalahpahami keputusasaan. Seandainya aku mati sebelum ini dan aku dilupakan sebagai manusia. Oh hati-hati kalau itu. Berarti Maryam stres juga ini. Bukan. Itu ketawaduan Maryam karena memang ini risalah yang sangat luar biasa beratnya. Maryam ketika kecil, bayangkan seorang anak kecil diperebutkan. Jadi Maryam ini anaknya siapa? Kok Zakaria? Imran. Bukan Ali. Ali Imran itu orang Indonesia, namanya Ali Imran. Tapi ayahnya namanya Imran. Istrinya? Istrinya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Istrinya ini adalah adiknya Nabi Zakaria. Jadi Zakaria itu adalah pamannya Maryam. Imran singkat cerita meninggal dunia. Dan luar biasa, ini perempuan yang sangat hebat sekali. Diabadikan nazar. Apa nazar? Inni nazartu laka ma fi batni. Apa terusannya? Surat Al-Imran. Muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku bernazar kalau nanti anak ini laki-laki aku wakafkan untuk Baitul Maqdis. Tapi yang terjadi, yang terlahir apa? Anaknya Maryam, anaknya Imran atau Hana ini perempuan. Nazar itu biasanya kalau syaratnya tidak terpenuhi nggak jadi. Ya, misalnya Ustadzah,
kalau saya diterima beasiswa di Rusia, profilnya sukanya internasional, nanti akan ditraktir bakso 1 gerobak didatangin ke sini misalnya. Ternyata nggak diterima, itu gerobaknya datang nggak? Nah, karena syaratnya nggak terpenuhi. Tapi beda dengan Hana ini, syarat tidak terpenuhi, tetap dia kekeh ingin menjalankan, maka dia serahkan kepada kakaknya sehingga kemudian diasuhlah di situ. Tapi proses asuhnya itu apa? Direbutin. Jadi ketika lahir Maryam, itu orang-orang memperebutkan, udah saya aja yang ngasuh, saya aja yang ngasuh, saya aja yang ngasuh, sampai kerepotan. Akhirnya dibuatlah perlombaan. Oke, yang ngasuh adalah orang yang bisa paling lama bertahan kolamnya di atas air. Nah, dijelaskan di dalam surat Maryam itu. Dalam surat Ali Imran. Sehingga akhirnya jatuh ke tangan pamannya sendiri, Zakaria. Singkat cerita, diasuhlah Zakaria. Dijelaskan di dalam surat Ali Imran itu, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Masya Allah. Jadi Zakaria itu setiap pagi dia mau ngasih makanan. Tapi setiap dia ngasih makanan udah ada di situ. Itu bisa ditafsirkan dengan tafsir yang luar biasa, bisa juga ditafsirkan dengan tafsir yang rasional. Tafsir luar biasa ada di Ibnu Katsir, di At-Tabari. Jadi ada makanan musim panas saat musim dingin, ada makanan musim dingin saat musim panas, ada duren tapi bukan di Indonesia, bukan di Thailand, ya. Ada makanan di negara mana ada di situ, itu tafsiran luar biasa. Tapi saya cenderung menggunakan tafsiran yang rasional. Boleh juga, dua-duanya betul, ada sandarannya. Tafsiran rasionalnya begini, ini kan orang-orang pengen berbuat baik sama Maryam, dia kalah, bukan kalah taruhan, kalah nasib aja, karena dimenangkan oleh pamannya. Maka dia perhatikan tuh, kalau Zakaria ngasih makan jam 7, nah saya mau kasih makan setengah 7. Dia datang nih bawain nasi uduk, Maryam kasih nasi uduk, meskipun gak ada yang nasi uduk ya di sana. Nanti ada yang bawain buahan. Jadi setiap Zakaria datang, dia bawa makanan udah ada. Dan kaget sehingga dia bertanya, ya Maryam, anna laki hadza? Nah, jawabannya Maryam apa? Jawabannya apa? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dahsyat sekali itu. Jadi kecilnya Maryam dimanjakan, tapi ingat kembali ke tadi surat Maryam. Ketika dia mendapatkan itu, melahirkannya Maryam di mana? Melahirkan Isa? Bukan di rumah sakit VIP. Ada bidan di situ. Nah, ya intinya di bawah pohon korma. Di sini ustazah ada yang sudah melahirkan? Banyak. Apa yang dirasakan setelah melahirkan ustazah? Sakit, bahagia. Oke. Saya tanya, lapar nggak? Habis melahirkan nggak lapar? Nah, itu kan ada. Sementara Maryam ini tidak ada pendamping. Jangankan suami, nggak ada suaminya. Walam yamsasni bashar. Tidak ada bidan, tidak ada rumah sakit. Dia lahir dengan siapa? Insya Allah. Begitu terlahir, apa kata Allah? Wahuzzi, Maryam 25 ya, nanti dibuka. Maryam 25, apa kata Allah? Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki. Terus saya, rutoban janiya. Maryam bangun, goyangin pohon kurma. Nanti Allah akan jatuhkan kurma yang siap makan, rutoban janiya. Ustazah habis melahirkan, bisa bangun langsung? Hah? Kepleset nanti. Sekarang saya tanya, nggak usah ustazah. Yang di sini, yang ustadz nih. Pohon kurma tahu pohon kurma? Tahu. Kira-kira kalau disuruh goyang pohon kurma itu, yang goyang siapa? Yang goyang itu yang goyangnya, dia yang goyang. Pohon kurmanya nggak goyang. Nah, itu kalau dalam bahasa kita, kenapa Allah setega itu? Mohon maaf, bahasanya bisa jadi nggak tepat ya diksinya. Kenapa Allah setega itu memerintahkan Maryam?
Karena melatih Maryam bahwa yang namanya usaha itu wajib, tapi yang memberi hasil itu Allah. Orang lemah, lapar, mau makan, mau minum, nggak kayak waktu dulu kecil Maryam, kamu sekarang udah dewasa, bangun. Nggak ada siapa, oh bangun pokoknya, goyangin pohon kurma, jatuh. Nabi Musa alaihissalam juga begitu. Ketika dia terpojok, belakangnya tentara Fir'aun, depannya Laut Merah, Allah nggak langsung tuh buatkan tol laut. Nggak langsung. Apa yang dikatakan Allah? Ukulkan tongkatmu. Itu namanya apa? Ikhtiar. Dengan memukul tongkat itu Allah buka. Makanya ustadz-ustadzah di sini barangkali mungkin hanya sekedar membaca satu buku itu hitungan barunya ya 2%, 3%, 5%, paling tinggi 10%. Karena yang lainnya itu mengutip. Genuine satu karya itu jarang di atas 5%. Apalagi hari ini ChatGPT, diam aja kita jadi buku itu, semua yang ngarang ChatGPT juga bisa. Tapi dengan itu kalau kita luar biasa, Allah ajarkan kita loh. Itu yang disebut dengan apa tadi? Internalisasi. Dan yang terakhir interkoneksi, ini Prof. Amin Abdullah Kontowijoyo yang mengkritisi tadi Islamiyatul Ma'rifah. Dia semua ilmu pengetahuan itu terhubung. Tapi nanti yang di sesi kedua kita bicara yang ilmu keislaman saja dulu ya. Oke, ini sudah setengah jam ya. Saya mandek, ini slide-nya banyak. Gak apa, nanti ini saya sudah dikasih bisa dibaca. Berikutnya. Nah, ini yang harus diintegrasikan dulu. Secara itu kognitif salah ini ya, typo, yang itu N-nya nggak ada harusnya. Kognitif itu. Kognitif itu nanti orang engkong-engkong jadinya. Aspek kognitif itu harus ada keseimbangan ilmu-ilmu syariah atau ulum syariah dengan ulum ammah. Ini menyebut itu tidak bermaksud dikotomis, supaya lebih jelas aja. Ulum syariah itu ada taksilnya yang dipergunakan untuk kewajiban personal. Seperti sholat, ibadah-ibadah mahdoh itu harus dipelajari dan kita wajib bisa. Kalau ada seorang muslim tidak belajar bagaimana sholat, sholatnya nggak akan bisa dia. Bagaimana dia berwudu, nggak bisa dia. Bagaimana dia membayar zakat, menunaikan haji, itu disebut ulum syariah yang berkaitan dengan itu. Ulum ammah itu yang berkaitan dengan kehidupan secara umum. Itu harus ada keseimbangan, at-tawazun. Yang kedua ada juga yang disebut dengan aspek integrasi bainan nadhariyah wa tatbiq. Integrasi apa itu? Teori dan prakteknya. Jangan hanya menjadi teori, nggak bisa dipraktekkan. Tapi nanti bisa jadi ada gap yang kemarin dan sering itu ayahanda Prof. Din itu menyampaikan. Beliau punya idealis di sini, angka 100. Tapi modalitasnya baru ada 10. Hari ini itu sudah marhalah taksisiyah yang mendekati akhir. PMI Dia Malela beliau inginkan begini, tapi kenyataannya begini. Itu ada gapnya, betul ya? Nah, itu disebut harus ada integrasinya. Kalau idealismenya tinggi, nggak ada aksi, itu namanya mimpi. Karena ada istilah ngelamun itu gratis. Iya, ngelamun gratis, tapi realisasi lamunan itu yang menjadi vision dan harus diterjemahkan pada misi. Ya, melamun itu gratis. Bebas. Semua orang bisa melamun apa aja, tapi lamunan itu menjadi realistis kalau dia menempuh tahapannya. Itu disebut integrasi. Ada integrasi itu al-akhlaqil insaniyah wal akhlaqil islamiyah. Itu yang tadi internalisasi. Al-akhlaqil insaniyah itu seperti kedisiplinan, kejujuran ya. Al-akhlaqil islamiyah seperti iffah. Kita memakan selektif. Ini halal enggak? Kemanapun kita pergi itu penting itu. Halal itu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Al-Maidah 1. Terusannya apa? Al-Maidah ayat 1 terusannya apa Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Itu masih setengah ayat. Terusannya apa? Ukhillat
bahimatul an'am illa ma yutla alaikum dan seterusnya. Loh, aufu bil uqud itu hormatilah, penuhilah janjimu, kontrakmu, kok bicara makanan halal setelah itu? Karena latihan menjadi komitmen itu adalah dengan halal. Jangan sekali-kali kamu memasukkan ke dalam mulutmu, anak istrimu, keluargamu sesuatu yang tidak dipastikan itu halal. Nah, itu menjadi apa tadi? Integrasi antara akhlak insaniyah wal akhlak al-islamiyah. Dan yang terakhir ini penting juga. Ada kolaborasi. Menjadi orang baik sendiri itu tidak mudah. Makanya ada istilah dalam Al-Maidah ayat 2 apa? Ta'awanu ala al-birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Itu luar biasa. Kenapa kok bukan ta'awanu alal hasanat, alal khairat? Padahal fastabiqu al khairat. Tapi kenapa di sini alal bir? Al bir itu adalah kebaikan maksimum. Makanya birrul walidain itu maksimum. Wa bir walidaini ihsana, maksimum. Bukan berarti kita berbuat baik pada orang tua lebih baik dari mereka. Nggak mungkin, menyamai aja nggak bisa. Nyawa saya berikan untuk mengganti orang tua yang dulu mendidik, meskipun tidak semuanya. Umumnya orang tua ya, ada orang tua yang jahat juga sama anaknya. Umumnya orang tua itu memberikan segala-galanya buat anaknya. Umumnya ya. Itu untuk diganti nggak bisa, disamai nggak bisa. Makna bir dan ihsan itu kemampuan saya maksimal memuliakan orang tua, berbakti harus dikerahkan. Itu disebut bir. Kenapa? Konsep ta'awun, kolaborasi itu maksimum. Realisasinya maksimum nggak? Belum tentu. Tapi kalau kejahatan dan keburukan itu harus yang minimum. Maka disebut dengan al-itham, itu personal. Gini. Kalau menyuruh orang punya cita-cita harus tinggi, nggak bisa. Ya nggak apa-apalah, masuk surga di emperannya aja, itu bahaya. Kalau kepleset masuk neraka gimana? Makanya cita-cita target itu harus maksimum. Ustadz-ustadznya nentukan, ya targetnya nilai matematika anak-anak 6 aja udah bagus. Nggak bisa. Target itu harus yang tinggi, karena pasti kemungkinan meleset gitu kan. Kalau targetnya 6 nanti melesetnya berapa? Oh bahaya. Targetnya harus 8, 9, 10 kayaknya terlalu sulit ya. Target 10 susah. Nah itu paham ya maksudnya. Tapi kalau mitigasi kepada hal negatif itu harus yang dari yang paling kecil. Makanya wala taqrabuz zina. Iya kan? Jangan deketi zina, nggak langsung jangan zina. Ya orang kalau sudah begitu ya susah dicegah. Dia udah berkholwat, sudah muqaddimatu zina dilakukan, itu dicegah susah, tanggung. Susah. Karena wala taqrabuz zina. Dari yang mitigatif itu namanya. Nah itu harus kolaborasi, sendiri nggak bisa. Ini saya sering praktekkan begini. Di luar bulan Ramadan membaca Quran sulit, puasa sunnah sulit, sholat malam sulit. Kenapa di bulan Ramadan menjadi mudah? Rekayasa sosial. Ya. Orang puasa sunnah hebat karena kebanyakan nggak puasa orang. Tapi begitu masuk Ramadan orang puasa menjadi hebat. Biasa aja kali, saya juga puasa. Semua orang puasa kan? Akhirnya yang puasa sunnah nilainya 7, puasa wajib bulan Ramadan nilai 7 itu belum tentu ranking 1. Semua orang nilainya 7. Ini sering saya tanyakan juga. Kalau di bulan Ramadan, ustadz-ustadznya terlambat sholat isya, pulang, habis sholat isya langsung istirahat atau mau sholat sunnah tarawih? Kenapa dilakukan? Padahal itu sunnah. Kayaknya ada yang ganjel gitu kalau saya nggak tarawih. Padahal itu sunnah. Terrekayasa kita untuk melakukan sesuatu yang lebih. Makanya di pondok seperti ini luar biasa. Kebiasaan itu terrekayasa. Nanti akan teruji secara sosial ketika dia lingkungannya berbeda dengan habitnya, gitu kurang lebih. Next berikutnya sains kita lewati lagi Ustaz. Nah, mudah-mudahan waktunya cukup nih. Ini agak lama ini saya bicara. Di dalam Al-Quran coba
Saya kalau ingin stop aja ya Ustaz ya. Karena saya itu kayak Prof di kelas udah diskusi itu lupa waktu itu karena tadi aja sampai Prof saya mau ngisi nanti kalau enggak saya izin bisa enggak kesini saya. Jadi apa namanya? Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam gua. Redaksi Al-Kahfi 25 apa? Walabithu fi kahfihim salasami'atin wazdadu tis'a. Kenapa bahasa Al-Quran salasami'atin wazdadu tis'a? Kok nggak jelas-jelas aja deh? Kenapa 300 tahun plus 9? Karena kalau dihitung dengan kalender matahari, mereka itu 300 tahun. Kalau dihitung dengan kalender bulan, itu mereka 309. Siklus 30 tahunan. Saya lahir 16 Januari bertepatan dengan 25 Muharram, itu ketemunya per 30 tahun. Jadi kalau orang nanya, Ustadz umurnya berapa? Ini pakai kalender apa? Nanyanya. Keren sekali itu. Ini kaedahnya ini. Kalau bagi yang tidak tahu sekarang muda, Ustadz Rahma lahir tanggal berapa? 14 November. Itu bersamaan dengan bulan apa? Belum dicari ya. Nah, cari ketemu nanti. Saya tanya coba Al-Ankabut ayat 14. Ada yang hafal Al-Ankabut 14? Nabi Nuh diutus kepada kaumnya. Al-Ankabut 14 apa bunyinya? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi walabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Jadi Nabi Nuh itu bersama kaumnya berapa tahun? Rata-rata ngomongnya 950 ya. Padahal itu angkanya nggak ada di dalam Al-Quran. Yang ada adalah 1000 dikurangi 50. Kan itu 950, beda. Kenapa redaksi Al-Quran itu alfasanatin illa khamsina ama? Itu berapa? 1000 dikurangi 50. Bukan 950, bukan. Ilmu matematika baru Ustaz. Bukan begitu bacanya. Membacanya adalah Nabi Lut membersamai kaumnya selama 1000 tahun. Kok ada ila khamsina ama? Itu 50 tahun sebelumnya. Karena orang lahir gak langsung jadi Nabi. 0 sampai 50 dia menjadi orang yang dicintai kaumnya, dihormati, disegani, ditokohkan. Tapi begitu menjadi Rasul dan Nabi di usia 50 tahun menjadi common enemy sampai usia 1000 tahun. Cara bacanya begitu. Makanya kalau matematika itu diajarkan hasilnya, tidak tahu prosesnya anak-anak. Makanya kalau saya ditanya Nabi, saya sering nanya, Nabi Nuh bersama kaumnya 950, tidak berasa itu. Jawabnya harus 1000 tahun. 50 tahunnya harus dijelaskan. Nabi Muhammad SAW jangan ngomong 63 tahun. Ngomongnya adalah 0 sampai 40, 40 sampai 23. 0 sampai 40 dicintai kaumnya, digelari Al-Amin. Tidak ada yang memusuhi sama sekali karena luar biasa beliau, basis sosialnya. Tapi usia 40 sampai 63 mulai banyak musuhnya, tapi akhir-akhirnya insaf juga. Ini yang berikutnya diterusin nggak? Itu nggak selesai tuh kalau diterusin itu. Ada mawaqi'in nujum. Kenapa di surat Al-Waqi'ah ada fala uqsimu bimawaqi'in nujum? Kenapa kok tidak bersumpah dengan bintangnya tapi bersumpah dengan mawaqi'in nujum? Iya, tempat edarnya bintang. Karena bintang yang kita lihat itu cahayanya akan sampai ke tempat kita yang terdekat konon 50 bulan. Jadi kalau kita lihat klip itu bukan bintangnya, itu tempat bintang 50 bulan yang lalu di situ. Sekarang kemana nggak tahu. Itu yang paling dekat. Ada yang setahun, ada yang 50 bulan bukan setahun ya. Ada yang bertahun-tahun, ada yang bahkan seumur hidup kita nggak pernah lihat itu bintang karena saking jauhnya. Menandakan tempat edar luar biasa luasnya alam. Ini ada materi khusus tentang itu. Itu segitu aja, itu trailernya lah, nanti isinya kapan-kapan kita bahas. Itu yang terkait dengan alam semesta, saya ada materinya khusus. Terus saya tambah lagi. Di Al-Baqarah 26
Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan. Kenapa disebut ba'udah? Ba'udah artinya apa? Nyamuk betina. Kenapa kok bukan nyamuk jantan? Karena yang menggigit kita itu nyamuk betina saja. Nyamuk jantan enggak. Makanya kalau ada nyamuk jantan lewat, tenang aja, enggak akan gigit. Jadi kalau ada nyamuk lewat di kita kan, tanya, kamu jantan apa betina? Kalau jantan nggak akan gigit. Yang menggigit kita hanya nyamuk betina. Ternyata secara saintifik, kenapa nyamuk betina itu yang ngambil darah kita? Bukan untuk dia. Darah itu tidak untuk makan. Jadi darahnya itu untuk dikasih kepada larva-larva yang menjadi telur, sekali bertelur 300-an untuk menjadi keturunan. Jadi diberikan kepada anak-anaknya. Itu kalau diteruskan juga nggak jadi terusannya. Jadi intinya, nyamuk itu nggak punya mata. Nggak punya mata. Dia bisa mendeteksi panas tubuh manusia. Dan dia bisa mengambil darah langsung kepada pusatnya. Dan dia punya enzim di dalam tubuhnya yang bisa mencegah. Karena ada terluka itu langsung nutup di kita. Ada enzim. Kayak kalau ada terluka, asal nggak terlalu dalam, itu nanti darahnya langsung berhenti. Itu Allah ciptakan secara khusus. Tapi Allah ciptakan juga nyamuk memberikan zat anti itu. Jadi begitu dia masuk, pembekunya itu nggak bisa. Karena dia punya zat di dalam tubuhnya. Ambil darahnya dulu, baru kemudian ada rasa gatal-gatal. Itu enzimnya, zatnya itu. Luar biasa. Dari mana itu nyamuk bisa langsung ngambil, sementara suster yang magang itu kadang nggak bisa ketemu. Padahal susternya belajar, punya mata, ya kan? Itu anak saya pernah jadi korban begitu. Masih kecil lagi sakit, nangis dia, nggak dapet juga lagi. Itu padahal dia punya mata dan belajar, bukan orang awam loh ya. Nggak dapet, kalah sama nyamuk. Sap langsung dapet. Luar biasa. Itu baru isyarat ilmiah yang detail sekali. Belum lagi kalau bicara inna ahwanal buyuti, apa di dalam Al-Quran, rumah paling rapuh. Inna ahwanal buyuti labaitul ankabut. Laba-laba. Kenapa laba-laba disebut rumah paling rapuh? Ada yang tahu rumah laba-laba? Di mana rumahnya? Spider. Apa artinya spider? Ayo. Jaring. Itu bukan rumah. Rumah itu fungsinya untuk berteduh, untuk istirahat. Jaring laba-laba fungsinya untuk apa? Perangkap mangsa. Dan tahu nggak, jaring laba-laba itu bukan lemah, kuat. Makanya ada Spiderman itu, karena itu by riset. Jaring laba-laba itu lebih kuat, yang disebut dengan biobaja. Dia lebih kuat dari rambut manusia. Makanya Spiderman itu betul kuat itu. Tapi itu film ya. Tapi itu by riset. Loh kok disebut lemah oleh Al-Quran? Karena lemahnya bukan fisik. Itu kelemahan non fisik. Coba, laba-laba itu kalau dia nungguin mangsa nggak datang, dia akan makan adiknya. Dia bisa makan orang tuanya. Dia memakan sesamanya. Habis nunggu mangsa nggak ada, adiknya disikat juga sama dia. Jadi ada kanibalisme di situ. Maka saya kalau menadaburi rumah laba-laba itu saya kasih judul Rumah Tanpa Cinta. Nggak ada cinta di situ. Nggak ada cinta. Rumah yang tanpa cinta itu rapuh sekali. Meskipun dia CCTV di mana-mana, dia punya bodyguard, dia sewa itu keamanan yang luar biasa, tapi kalau tidak ada cinta, itulah Baitul Ankabut. Itu trailernya, terusannya nanti diterusin sendiri, nggak jadi lagi. Pindah tema lagi. Di surat Al-Ahqaf 15 dan Luqman 14. Itu suatu hari Ali bin Abi Thalib, bahasa hari ini di demo, mereka melaporkan ada
sahabat yang punya anak di usia pernikahan ke-7, jadi dituduh berzina mereka. Tapi mereka bersikukuh, enggak, kami enggak berzina. Ini anak sah kami, ini istri saya betulan. Saya tidak berhubungan kecuali setelah menikah. Itu di demo. Akhirnya dia panggil ahli Al-Quran, Ibnu Abbas. Bagaimana kalau ada orang melahirkan di atas 6 bulan? 6 bulan atau 6 atau 7 bulan? Ibnu Abbas yang pakar Al-Quran itu menggabungkan surat Al-Ahqaf dengan Luqman. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa hamil dan menyusui itu 30 bulan. Di ayat lain dijelaskan masa menyusuinya adalah haulaini kamilai, 2 tahun atau 24 bulan. 30 dikurangi 24 sama dengan 6 bulan. Itu usia prematur bayi bisa hidup. Jadi ini anak mereka sah. Jangan dirajam. Pengakuannya jujur. Kalau nggak jujur urusan mereka dengan Allah. Jadi kalau nanti suatu hari ada orang akad nikah, 4 bulan berikutnya anaknya lahir dan sehat, nggak memenuhi syarat. Nah, itu mereka pasti berzina itu. Nah, tapi kalau ada orang menikah 6 bulan lebih sehari berikutnya anaknya lahir, wajib husnudzon itu anak mereka. Di luar itu ya terserah mereka sama Allah. Nah, itu simpulannya dari sini. Saya akan tutup supaya nanti kita geser nih. Emang kalau ngomong enak, yang dengerin kasihan. Satu hari di dalam Al-Quran itu relatif. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Itu Al-Hajj ayat 47 dan As-Sajdah ayat 5. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya, kebayang ya, satu hari sama dengan 1000 tahun. Kalau orang Yahudi mengatakan kita ini pasti masuk surga. Ya kalau masuk neraka ya ayam ma'dudat. Ayam itu minimal 3 hari. Kalau 3 hari masuk neraka itu sama dengan berapa tahun? Wow. Itu makanya jangan sepelekan. Gak apa-apalah masuk neraka 1 hari aja. 1000 tahun masuk neraka. Hati-hati itu. Makanya orang Yahudi itu mereka menyepelekan 3000 tahun mereka. Ayam itu paling kecil 3 hari. Kalau 2 hari yaumain. Ayam itu 3 hari. Berarti mereka siap masuk neraka 3 hari. Nah, di ayat lain yang menarik adalah surat Al-Ma'arij ayat 4. Allah menyebut 1 hari itu sama dengan apa? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. 1 hari sama dengan itu apa itu? Malaikat naik turun dari Mi'raj ke bumi dan dari bumi naik ke Mi'raj. Saya contohkan 1 malaikat yang punya 2 shift. Malaikat pencatat amal kita itu malaikat 2 shift. Shift malam, shift pagi siang. Ya betul, shift-shiftan. Kenapa dalam Al-Quran wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kenapa kana masyuda? Itu malaikat ganti shift. Malaikat malam mau tutup buku, malaikat yang baru datang mau buka buku. Kedua-duanya melihat kita sholat subuh, maka dicatat Ustadz Rama sholat subuh, ditutup dia. Ini mau laporan nih. Malaikat yang baru datang, nah ini juga lagi sholat subuh. Laporannya itu lah. Itu kalau dia setor sendiri catatannya kepada pusat datanya, pusdatinnya, gitu ya, di Mi'raj sana, itu 1 hari sampainya, berangkat subuh sampainya maghrib. Malaikat loh. Kalau manusia suruh setor sendiri, sampainya 50.000 tahun yang akan datang. Nah, makanya di situ dikenal kecepatan cahaya 1 detik sama dengan 350.000 kilometer per detik. Kecepatan cahaya reguler. Emang ada yang nggak reguler? Ada. Saat Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW berangkatnya ba'da Isya kemana-mana, bukan hanya ke Mi'raj, ke Sidratil Muntaha, terus setelah itu nggak jelas kemana, nggak tahu kita, dan balik lagi sebelum subuh itu non reguler. Di antaranya
malaikat Jibril yang biasanya regulernya begini, malam itu karena mendampingi tamu Allah VVIP, kecepatannya juga limitless, nggak ada batas. Berarti satu hari itu relatif. Di dunia saja, bumi ini satu hari 24 jam. Kalau di bulan, pagi ketemu pagi hari, itu 3,5 kali lipatnya di bumi. Ada yang menarik, satu hari kerja, satu hari libur, itu di planet Jupiter, itu sekian ratus hari kali lipat. Ini kalau kita capek kerja 7 hari, sekian hari, itu pindah planet aja. Di sana satu hari kerja, satu hari libur itu. Jadi kita hanya salah planet aja itu sebenarnya. Kalau kita satu harinya 24 jam merasa sempit kita waktunya, ayo kita pindah planet. Itu satu harinya lama banget itu putarannya. Itu ada ke Jupiter kalau tidak salah. Nanti di googling aja ya. Satu hari itu ada di sana. Nah, itu isyarat-isyarat di dalam Al-Quran yang dahsyat sekali. Kalau ustadz-ustadzah ngajar anak-anak dengan cara ini, melek mereka. Karena isyarat itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau cuma ngasih ayat aja mah gampang. Oke, next. Berikutnya ini, karena udah mau 1 jam ini. Nah, ini saya like lagi ayat berikutnya. Yang ayatnya aja, yang ada Qurannya. Saya sini. Ketika Adam diputuskan Allah sebagai khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Pertanyaannya, kalau bahasanya tukul, pertinyi-inyi. Pertanyaannya nih, apa ada manusia sebelum Adam? Paling gampang, ikhtalafal ulama. Jadi ini cerita saya aja ya. Dulu saya ketika menceritakan nabi-nabi, kisah Nabi Adam, nggak ada yang mau denger, nggak ada yang mau datang. Begitu saya ubah itu, waktu saya di Jerman pertama kali, atau di Sydney juga. Apakah ada manusia sebelum Adam? Oh, yang datang anak-anak muda. Mereka penasaran itu. Ketika saya ditanya, apakah ada manusia sebelum Adam? Jawabannya apa? Saya balik nanya, kamu mau jawaban simple dan gak ada pertanyaan berikutnya, atau jawaban yang muter dikit? Gimana itu maksudnya? Kalau mau jawaban simple, Adam manusia pertama, gak ada manusia sebelum Adam, itu jawaban simple. Di buku-buku tafsir juga begitu. Selesai kan? Ya udah pulang. Tapi kalau saya ditanya, apakah ada manusia sebelum Nabi Adam? Kalau mau dijawab ada, nggak salah. Bener, bisa jadi. Harus ada red line. Tapi mereka itu tidak ada hubungannya sama Adam. Karena Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang betul-betul baru. Gitu. Nanti kalau ada waktu saya jelasin, kan udah 1 jam. Maka alama itu proses ketika Allah ingin memuliakan Adam, Allah nggak pasang chip itu di otaknya Nabi Adam, tapi Allah ajarkan. Makanya bahasanya allama. Siapa yang mengajarkan? Allah sebagai sumber ilmu. Adam itu siapa? Objek dan subjek ilmu. Dan harus belajar Adam itu. Apa yang diajarkan? Wa allama Adam, apa yang diajarkan? Al-asma. Ya. Oke, kalau begitu ke atas dulu, Ustaz, kayaknya harus dijelasin dikit itu. Sebelumnya Adam itu objeknya, ilmu itu sebagai basic harus dikenalkan nama-nama. Ustadz dan Ustadz harus kenalkan al-asma kepada santriwan santriwatinya di sini. Nama apa aja? Ya, ini. Karena kata benda itu basic. Baru setelah itu kata kerja. Maka anak-anak itu belajarnya apa? Abi, umi, ayah, ibu. Itu kata benda sebenarnya. Tapi setelah itu boleh mau makan, mam, ya, minum. Itu kata kerja. Baru setelah itu belajar merangkai. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahu. Oke, next. Oke, nanti kita bahas dah strategi integrasi. Terus aja ini. Ini saya terus lagi terus, ini waktunya. Ini yang tadi saya tanya. Apa bedanya al-qiraah dengan at-tilawah? Ada yang tahu, Ustaz? Apa?
membaca secara umum. Sedangkan tilawah itu membaca, memahami, dan sekaligus mengamalkan. Oke. Ya. Oke, slide berikutnya kita lihat. Ini dikenal sebagai apa? Ayat yang pertama turun. Berapa kata Iqra dalam prosesnya di saat turun pertama kali? Berapa kali diulang kata Iqra? 2 kali. Ikhtilafal ulama, ada yang 2, ada yang 3. Slide berikutnya terjawab. Ada 5 kali perintah membaca di sini. 3 kali instruksi dan 2 kali konten. 3 kalinya dijawab sama oleh Nabi Muhammad, ma'ana biqari. Ya, kecil ya, nggak kelihatan, mohon maaf. Kenapa ma'ana biqari? Karena Nabi Muhammad ummi. Bagaimana saya baca? Caranya gimana? Apa yang dibaca itu bingung. Tapi ada behind scene-nya di sini. Ini turunnya di mana? Nah, di Gua Hira Nabi Muhammad sedang apa? Tahanus. Ditemani siapa? Sendiri. Apa yang dilakukan malaikat Jibril? Mendekap dari belakang. Saya suruh bayangin jam 12 malam sendirian di ruang, nggak ada siapa-siapa, didekap dari belakang. Pingsan nggak kira-kira? Nggak, itu kita jarang bayangin yang gitu-gitu. Ustaz-ustaznya kebayang kan? Sendirian, nggak ada siapa-siapa, tahu-tahu didekap dari belakang. Teriak nggak kira-kira? Kalau ustaznya itu lemes ya. Berarti apa? Nabi Muhammad tuh jantungnya sehat, bugar jantungnya sehat. Kaget mungkin iya, tapi nggak sampai pingsan. Kaget iya, dengkolnya nggak lemes itu, ustaznya. Buktinya masih ngomong normal kan? Iya. Nggak ngomong ente siapa dekap saya kan? Enggak. Tapi ma'ana biqari, karena langsung disikap baca. Bukan ayo baca jenderal, enggak juga, enggak begitu. Tapi baca. Gimana baca saya ini bocah huruf? Gimana baca itu 3 kali itu dahsyat sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, membaca itu mengulangi, repetisi. Paham enggak paham, ulangi aja deh. Makanya Iqra itu membaca, paham nggak paham, baca aja. Maka udah bener tuh pelajaran itu di dalam membaca Al-Quran ada metodologi disebut dengan Iqra. Kenapa? Anak saya nggak paham tapi belajar Iqra, nggak apa-apa. Ngajarin anak-anak kita, yang penting suruh baca dulu. Dulu saya belajar nahwu sharh, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Buat apaan? Udah, hafalin aja. Buat apa Ustaz? Hafalin. Solasi mujarradnya untuk apa nih? Hafalin dulu. Itu namanya apa? Iqra. Nah. Kenapa? Allah yang nyuruh. Hubungin sama Allah. Tapi yang berikutnya, Iqra wa rabbukal akram, membaca. Ini kenapa al-akram? Kedermawanan. Membaca itu untuk di-sharing. Saya memahami, menikmati itu untuk dibagikan. Oke, next. Saya lanjut aja. Ini juga singkat, berikutnya aja. Nah, ini perkataan Abu Darda kepada Imam Hasan Al-Basri yang kadang orang menyebutnya sebagai hadis, padahal bukan hadis. Kun aliman au muta'alliman apa? Au mustami'an au muhibban wala takun khomisan bahasanya. Mubtadi'an itu di situ terjemahannya. Redaksinya bukan mubtadi'an. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Itu redaksinya. Itu bukan hadis ya. Itu mauquf Abu Darda memberikan itu kepada Hasan Al-Basri. Jadi ustadz-ustadz itu ngajarin muridnya untuk menjadi guru, alim, pakar. Dan itu dihasilkan dari proses ta'allum. Ta'allum belum bisa, dengerin, dia ngantuk nggak apa-apa. Kadang ada orang memang dia baru bisa denger kalau ngantuk, itu ada juga. Ya. Kalau melek malah nggak denger, itu ada juga. Ya. Nah, kalau nggak bisa muhib aja. Nah, itu proses ya. Nah, next berikutnya, ini yang semalam dibicarakan Ayahanda Prof Din ya. Masya Allah. Jadi Baitul Hikmah itu awalnya orang nerjemah di tempat itu. Saya di sini nerjemah, Ustaz Rama di sini nerjemah, Ustaz Amir di sini nerjemah. Lagi capek nerjemah ngobrol. Saya ini nerjemah, ini redaksinya apa sudah? Itu apa? Cerita. Jadi akhirnya menjadi diskusi para penerjemah.
Orang yang nerjemah dapat didiskusikan, ada transformasi di situ. Akhirnya makin banyak menjadi pusat studi. Baitul Hikmah luar biasa. Saat dibakar oleh Mongol, itu jumlah bukunya 400.000, bukan buku ya, judul buku. Dan bukan judulnya aja, udah ada isinya, udah lengkap itu. Kalau judul kan katalog gitu. Itu saat yang sama Eropa itu dikumpulkan semua, Inggris, Italia, Jerman yang gede-gede itu baru terkumpul 5.000-an, nggak nyampe 10.000. Berarti dahsyat sekali Baitul Hikmah. Kenapa? Karena tadi transformasi tadi itu penting. Slide berikutnya atau mungkin berikutnya apa? Nanti cepet-cepetan. Ah, ini dia. Kenapa kok di sini bukan huwallazi arsala tapi ba'atsa? Yang kedua ummiyin. Lalu di situ bukan yaqra'u alaihim ayatihi tapi apa? Yasul. Masya Allah. Paham kan akhirnya kenapa kok bukan yaqra'u alaihim? Karena membacakan, setelah itu menjelaskan, setelah itu untuk apa? Yuzakkihim, menyucikan jiwanya dengan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tapi kenapa ba'atsa kok bukan arsala? Karena ba'atsa itu dari kata-kata ba'atsa membangkitkan. Jadi Rasul diutus kepada orang yang SDM-nya, Ustaz Dalilis ya, yang inputnya itu bukan hanya pas-pasan, minus. Ba'atsa fil ummiyin, orang yang tidak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi mereka jujur. Mereka menghormati perempuan. Buktinya saat akan membunuh Nabi Muhammad, ditunggu sampai keluar rumah. Itu kurang sopannya apa itu orang jahiliyah? Ayo kita bunuh Muhammad. Jangan di dalam rumah. Ada anak-anak, ada perempuan. Kita tunggu dia keluar rumah. Itu penjahat yang baik itu zaman itu ya. Iya kan? Zaman sekarang ada penjahat kayak gitu? Nggak ada, sikat aja, nggak tahu moral dia. Berarti kan sebenarnya dia jahat ya hanya karena kumpulnya sama orang jahat, tapi modalnya menghormati perempuan dan anak-anak. Makanya ba'atsa. Jadi nilai yang bagusnya menghormati tamu, masya Allah. Kalau orang Arab menghormati tamu, ini saya kasih tahu ya, karena saya pernah itu sama istri saya ke rumah promotor saya. Dikasih satu orang satu ayam utuh. Ini buat kamu, ini buat istrimu. Saya pengoyah udah kenyang duluan, yang ngeliat aja udah kenyang. Jadi satu ayam dikasih dan disuruh habisin. Untuk keluarganya itu, kalau kita nggak habis baru untuk keluarganya. Jadi kalau menghormati tamu, itu makanan dikeluarin semua. Kalau tamunya udah puas, baru sisanya untuk keluarganya. Karena tamunya nggak minta bungkus. Kalau Indonesia kan apa? Makan dikit, tapi bungkus. Beda adat kita. Gitu. Nah, kalau Indonesia apa? Tamunya dapat, tapi untuk tuan rumahnya udah disingkirin duluan. Gitu. Tapi di kita itu ada yang ngasih tamunya ayam satu, adanya ayam suwir kita mah dikasih. Seperempat ayam itu di Arab tuh paling dikit minimal. Dan itu juga orang miskin, itu orang susah itu ngasih suguhan itu seperempat ayam. Makanya kalau ada santri orang Arab nanti makannya pasti banyak itu. Nah, itu poin yang bagus, menghormati tamu, jujur, berani, solidaritas. Itu yang dibangkitkan sekalipun tidak bisa baca tulis. Dengan apa? Yasu alaihim dan seterusnya. Oke, Ustaz, saya percepat biar nanti kita bisa dialog. Lanjut. Nah ini. Kalau ditanya peradaban Islam, Ustaz-ustazah hati-hati ya. Rata-rata cerita tentang ini. Makanya Ayahanda Prof. Din kemarin bilang apa? Jangan menulis secara itu kronologis. Pasti yang dipelajari itu apa? Sirah, Daulah Umayyah, Abbasiyah begini. Ini kronologis. Dan yang disebut peradaban ini peradaban politik. Karena ukurannya apa? Kekuasaan. Seolah-olah ketika tidak berkuasa, kontribusinya selesai. Tidak. Ini peradaban politik sekali lagi. Peradaban ilmu itu kekal. Dengan atau tanpa kekuasaan. Bagusnya sih berkuasa. Kalau berkuasa itu banyak akses. Ya ini perlu doktrin. Nah, yang ingin saya sampaikan mungkin sebagai penutup supaya kita bisa dialog. Berikutnya, slide berikutnya. Sebelumnya ini. Coba ketika Rasulullah SAW meninggal, ini singkat cerita aja, itu jumlah sahabat menurut Abu Zur'ah Ar-Razi ada kurang lebih 114.000. Kalau menurut Yahya bin Ma'in itu 100.000. Silakan mau dipakai versi siapa.
Karena dua-duanya pakar sensus itu. Hitungnya pakai teori statistik apa ya, enggak tahu saya. Luar biasa mereka. Nah, lihat slide berikutnya. Ini lebih kepada ketokohan ya. Coba bayangkan itu, Masya Allah. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, itu hijrah ketiga ya. Pertama Habasyah, kedua ke Taif, yang disebut kurang beruntung. Hijrah ke Madinah itu dimuqaddimahin dengan bai'ah Aqabah pertama itu 12 orang. 12 wali asuh. Wali asuh di sini ngasuh berapa santri? Nah, jadi kalau 12 wali asuh itu santrinya berapa? Pagi-pagi masih bisa diajak ngitung? Nah, itu kurang lebih ya. Jadi sudah ada orang wali santrinya atau wali asuhnya 12 kurang lebih ya. Itu bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah kedua 1 tahun berikutnya jadi 72. Kalau dikalikan 5 aja nggak usah, 8 kebanyakan. Jadi kebayang ya, jumlah yang beriman sebelum hijrah itu banyak, makanya nggak ada perlawanan. Sekalipun pada saat masuk kota Yasrib, kawasan strategis dimiliki orang Yahudi, tanah-tanah subur dimiliki oleh mereka. Mereka adalah mafia senjata yang mensuplai permusuhan antara Aus dan Khazraj. Nabi Muhammad memutuskan itu semua. Aus Khazraj udah nggak bertengkar lagi. Akhirnya pasokan senjata berhenti, rugi mereka. Pasar-pasar strategis dimiliki, tapi Nabi Muhammad membuat pasar sendiri. Nah, itu juga bagian strategi berikutnya. Nah, slide berikutnya gambaran aja. Nah, ini dia. Jadi dari 9.478 sahabat dari perawi hadis, kalau dari 114.000 itu sama dengan 8,3%. Jadi kalau ada sahabat 114.000, ustadz-ustadzah mencari nama itu maksimal hanya mendapatkan 9.478 nama. Pertanyaannya, ustadz-ustadzah hafal berapa? Sahabat hafal berapa? Aisyah itu termasuk 10 orang yang top 10-nya perawi tertinggi ya. Nomor satunya Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu sekolah sama Nabi 4 tahun aja ya, beliau masuk Islam di Yaman dan hijrah tahun ke-7 bersama Nabi 4 tahun, tapi dia menghafal terbanyak gitu. Nah, itu gambarannya. Oke, saya akan akhiri dengan basis ketokohan. Next berikutnya, nanti kita dialog. Perawi hadis itu yang menjadi kualitas hadis tinggi itu 2. Ulumul hadis ada yang tahu ya? Betul ya ini ya? Ad-dhabtu wal adalah. Ad-dhabt itu kecerdasan, al-adalah moralitas. Semakin tinggi kualitas ingatannya, kecerdasan hafalannya, dan semakin orang itu saleh, integritasnya tinggi, maka kualitas hadisnya menjadi sangat berkualitas. Kalau dia yang meriwayatkan orang solehnya dan cerdasnya banyak, menjadi hadis mutawatir. Ya. Nah, ini silakan. Nah, yang berikutnya saya akan presentasikan kalau sempat nanti, karena waktu saya tidak ingin dominasi menghafal. Ini teknologi dan manusia, nanti di akhir saja kalau ada waktu. Silakan bisa diperkaya dengan dialog. Saya cukupkan sekian, saya kembalikan kepada Ustadz Rama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.